warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Melawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Saya guru BK. Di sini saya bersama dengan Ibu Rini. Ibu Rini adalah guru sosiologi di SMA 2 Krakatau Steel Cilegon. Begitu ya Bu Rini? Iya, betul. Nah, kali ini kami ingin melakukan percakapan pra-observasi dalam pembelajaran. Siap Ibu Rini? Oke, siap insya Allah. Nah, hari ini kan rencananya kita akan melakukan proses observasi dalam pembelajaran ya Bu ya. Dari sekian lama Ibu mengajar di sini, pasti tentunya menemukan beberapa kendala begitu ya Sangat. Bu? Ya. Nah, dari kendala-kendala tersebut, kendala apa sih yang merupakan suatu hal yang itu tuh sampai saat ini masih sering terjadi begitu Bu, di kelas? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi yang sudah dikenalkan oleh Bu Ayu, saya adalah Ibu Rini. Saya mengajar sosiologi di sini. Nah, di sini saya akan mencoba menceritakan gitu kendala apa aja sih yang dihadapi oleh guru sosiologi gitu, khususnya saya mengajar di kelas 11 ini, yang pastinya adalah kita mengalami berbagai hal kendala seperti kurangnya motivasi, terus adanya berbagai kurangnya motivasi karena literasinya ya juga yang kurang, terus daya kritis siswa yang susah gitu, dan yang pastinya ada motivasi yang kurang juga dari gurunya yang menyetuskan sebuah inovasi gitu, sehingga anak tuh bisa nyaman belajar. Jadi ada kedua belah pihak lah dalam kendala di sini, baik guru dan muridnya. Oke, baik Ibu, yang saya tangkap bahwa beberapa kendala yang memang saat ini masih dirasakan adalah terkait motivasi peserta didik yang kurang, begitupun gurunya juga dalam memberikan pembelajaran motivasinya tidak terlalu baik gitu ya, sehingga pada proses pembelajaran tidak terencanakan dengan baik. Dan yang terakhir tadi memang yang cukup menggelitik itu adalah daya kritis siswa yang rendah ya Bu, karena betul. literasinya juga kurang begitu. Nah, dari beberapa hal tersebut kan kita hari ini rencananya kan melakukan observasi ya Bu ya. Ada pengembangan diri atau kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan di pembelajaran yang hari ini akan dilakukan di observasi yang akan kita lakukan? Ya, di yang kali ini kita tuh kan karena permasalahan adalah tingkat daya kritis siswa ya, yang pastinya adalah kita mau mendalami sampai mana sih siswa itu dalam mendalami, khususnya dalam sosiologi ada sebuah masalah dan ada pemecahannya pastinya, dan kita akan lihat rangkaian dari mereka menemukan masalah sampai menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari rangkaian itu pastinya kita akan menemukan beberapa poin gitu. Contohnya kayak mereka apakah bisa gitu menemukan secara tepat dari kasus yang mau dicari. Kemudian juga yang pastinya mendalami sebuah permasalahan itu sampai menemukan permasalahannya, sampai kepada titik bagaimana mereka bisa mempresentasikan secara percaya diri gitu, berdasarkan dengan teori-teori yang ada dalam sosiologi secara tepat begitu. Wow, berarti rencana pembelajaran hari ini itu memang luar biasa. Yang saya tangkap bahwa kompetensi yang akan ditunjukkan adalah terkait bagaimana cara Ibu mengembangkan daya kritis siswa melalui penentuan masalah, bagaimana juga cara menyelesaikan masalah tersebut, dan hasil dari analisis penyelesaian masalah tersebut dipresentasikan yang menunjukkan ada kompetensi percaya diri yang akan Ibu nilai di sana. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Iya, dari proses pembelajaran tersebut nanti akhirnya adalah ada beberapa kompetensi nih, yaitu tadi terkait daya kritis siswa dan rasa percaya diri yang meningkat. Menurut Ibu, indikator apa saja sih yang menunjukkan kedua hal tersebut itu tercapai dalam pembelajaran hari ini? Nah, yang pastinya indikatornya yang pertama, karena kita mau anak itu memiliki kritis siswa, berarti harus ada yang ditingkatkan, harus ada yang dinilai adalah menganalisis mereka. Jadi cara menganalisis mereka tuh bagaimana, itu salah satu indikator yang bakal kita, terutama saya guru sosiologi bakal lihat gitu, di tingkat analisisnya itu sampai di mana gitu, sampai di titik mana. Dan yang kemudian adalah tadi ya, untuk mereka bisa menceritakan kembali atau mempresentasikan hasil dari sebuah permasalahan yang mereka temukan secara percaya diri tadi, itu juga salah satu indikator yang
bakal saya lakukan gitu untuk pencapaian materi hari ini. Oke, saya menemukan beberapa clue dari indikator yang Ibu ungkapkan tadi bahwa Ibu akan menilai keberhasilan tersebut melalui bagaimana cara menganalisis peserta didik dari sebuah masalah yang diangkat. Kemudian satu lagi adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan diindikatori peserta didik dapat mengungkapkan hasil presentasinya di depan dengan baik, begitu ya Bu ya? Betul sekali. Oke, bagaimana sih rencana yang akan Ibu lakukan di pembelajaran hari ini gitu kan? Karena hari ini akan melakukan observasi melalui teknik coaching bersama saya. Nah, ada beberapa hal yang memang ingin saya tanyakan nih Ibu, hari ini akan melakukan pembelajaran di kelas apa Bu? Di rencananya saya akan melakukan di kelas 11 IPS 1. Oke, 11 IPS 1 ya. Rencananya untuk satu kali pertemuan itu berapa menit Bu? Satu kali pertemuan 45 menit. Nanti kita untuk acara coaching ini kita akan melakukannya selama 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran, berarti 2 kali 45 menit. Nah, untuk materinya tentang apa nih Bu yang akan disampaikan? Kita lagi sampai di materi permasalahan sosial, tapi ada topiknya nih yang juga sebenarnya lagi seru kita angkat, itu topiknya tentang kesenjangan sosial. Oke, materinya tentang masalah sosial dan topik yang khusus diambil adalah kesenjangan sosial gitu ya. Nah, dari proses pembelajaran tersebut, tujuan apa yang hendak dicapai oleh Ibu? Nah, tadi ya berkaitan sama daya kritis siswa, ini yang diharapkan itu nanti siswa mendapat menganalisis permasalahan sosial, khususnya di topik yang tadi kesenjangan sosial. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah bisa menganalisis, dia harus memberikan sudut pandangnya melalui sudut pandang sosiologi terhadap permasalahan tersebut dan menyajikannya secara percaya diri. Oke, itu tujuan yang sangat komprehensif sekali ya Bu ya. Memang ada di situ kompetensinya adalah menganalisis, kemudian dapat mempresentasikannya dengan percaya diri tersebut. Berarti mampu mengekspresikan dirinya di depan kelas gitu ya dari hasil analisis tadi begitu ya Bu. Di area pengembangan tersebut yang dititik beratkan itu bagian mana Bu? Titik beratkan pengembangan diri peserta didik. Karena topiknya tadi ya kesenjangan sosial gitu, dari materi yang permasalahan sosial yang sudah kita konkretkan dengan kesenjangan sosial, pastinya kita mau melihat tingkat kritis siswa dalam memahami kesenjangan sosial dalam masyarakat gitu. Nanti juga akan dihususkan gitu, kayak misalnya kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan. Jadi kita akan melihat anak itu bakal tahu nggak sih tentang kehidupan kesenjangan sosial, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi kesenjangan dalam dunia pendidikan tuh concernnya ada di mana saja gitu, apa saja yang dialami, dampaknya apa. Jadi lebih ke daya kritis siswa yang itu. Nah, selanjutnya juga akan ya tadi ya, karena kita itu ingin anak itu bisa menyampaikan pendapatnya gitu, berarti ada konsentrasi lebih di bagaimana anak itu bisa mengekspresikan atau memberitahukan, menceritakan gitu ya hasil temuannya gitu kepada teman-temannya di depan kelas. Oke, berarti memang ada 2 hal ya Bu ya yang difokuskan, yaitu menganalisis di bidang kesenjangan sosial di bidang pendidikan begitu ya, dengan cara melihat titik daya kritis siswa di sana. Kemudian mengkomunikasikan hasil analisisnya melalui presentasi yang tadi ada titik yang ingin dikembangkan, yaitu meningkatkan rasa percaya diri ya Ibu ya. Nah, strategi apa nih Bu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Rencananya saya pakai strategi yang pastinya gitu ya, karena temanya permasalahan sosial dan mencari sebuah solusi dari permasalahan sosial, saya akan menggunakan metode yang problem based learning yang akan divariasikan dengan mind mapping. Nah, mind mapping di sini juga di inovasinya itu dilakukan lebih dekat lagi dengan siswa dengan menggunakan hal-hal yang disukai dengan siswa gitu. Kenapa dengan mind mapping? Karena kalau misalnya mind mapping kita bisa lihat gitu, anak itu bisa menemukan di titik mana saja gitu untuk mengkompilasikan hasil dari sebuah permasalahan tadi. Dengan itu gitu ya, dengan kita bisa menemukan titik-titik tersebut, nanti anak mencoba
mengkonstruksikan gitu, dari mana saja sih kita bisa tahu penyebabnya gitu, terus dampaknya, faktor hal yang bisa menyelesaikan tersebut gitu, kita bisa melihat dari mind mapping tersebut gitu. Berarti Yang digunakan adalah metode problem based learning yang divariasikan dengan mind mapping. wow, indah sekali ya. Strategi yang diambil adalah problem based learning yang divariasikan dengan mind mapping. Dimana mind mapping itu semakin banyak cabang itu semakin bagus ya. Berarti semakin banyak penemuan-penemuan yang didapatkan oleh peserta didik dari proses penyelidikan atau pencarian informasi. Iya, begitu betul, ya, Bu, betul. ya. Oke. Itu adalah percakapan kita sebelum melakukan observasi. Ibu, terima kasih banyak. Kita akan melakukan beberapa percakapan lagi nanti setelah melakukan observasi pembelajaran. Begitu ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita mulai seperti biasa. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa tangan pernah selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adrian, Alfia, hadir Bu. Alia, hadir Bu. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Kita sudah dengar dari Bu Erni kalau 40% katanya nasib kita ditentukan oleh kecerdasan emosional yang sudah kita buat. Itu jadi motivasi yang baik ya di awal pembelajaran ini untuk kita gitu, untuk mengingat bahwa semua nasib kita ini ditentukan atas dasar alat pikir yang sudah diciptakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Sebelumnya kita udah membahas pengertiannya, tapi kita coba lihat lagi dari tujuannya. Tujuannya kita kan mau ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, nanti kalian sebagai peserta didik itu diharapkan dapat menganalisis permasalahan sosial, khususnya kesenjangan sosial nanti. Kita fokusin kesenjangan sosial di sini. Seperti biasa, Ibu mau memberikan tahap hari ini mau ngapain aja. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis permasalahan sosial. Nah, yang sebagiannya juga udah kita bahas juga minggu lalu kan. Kemudian ada juga kita akan membuat kelompok yang berisikan 4 sampai 5 orang. Kemudian kita akan ngebahas topik permasalahan kesenjangan sosial. Nanti akan Ibu berikan topiknya khusus, yaitu topik tentang pendidikan. Kemudian kita akan mengajak kalian akan berdiskusi. Nah, berdiskusinya supaya tidak keluar dari jalur, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didiknya. Nanti setiap kelompok akan dapat pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian ini actionnya adalah kita akan ngebuat mind mapping. Udah pernah sebelumnya buat mind mapping? Ya. Paling sering buat mind mapping dari mana? Kenapa paling sering pakai Canva? Gampang. Kemudian nanti kalian seperti biasa akan mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing, dan yang terakhir kita akan merefleksikan atau ngambil pengalaman nih, hikmahnya apa yang udah kita pelajarin dari sini. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa sih masalah. Kan Ibu pernah nanya ya, ada nggak sih manusia yang nggak punya masalah? Dan kita sepakat waktu itu adalah nggak ada. Kita sepakat bahwa keinginan yang tidak tercapai di sini Ibu kaitkan dengan realita versus ekspektasi. Kalian setuju itu ya? Kita sebut itu suatu masalah karena ada keinginan yang tidak tercapai atau tidak sesuai. Makanya di sini Ibu katakan ada yang tidak puas, belum sempurna, susah berjalan, tidak sesuai dengan semestinya. Makanya, nah ini yang jadi setiap problem kita harus ambil ini, gitu ya. Kita harus ambil yang namanya sesuatu yang harus kita pecahkan ini, sesuatu yang harus kita pecahkan. Nah, dari sini lanjut ke ini dulu nih, kita sambil flashback dulu. Kalau di sini kira-kira ada gambar apa?
kemiskinan, kemiskinan, terus kriminalitas, jangan, lingkungan yang kotor, lingkungan. Nah, ini yang bakal jadi topik yang bakal kita bahas. Ini dilihat dari gambar apa? Kesenjangan. Jangan udah kelihatan jelas ya. Nah, ini yang jadi topiknya, salah satu gambaran di sini problem yang bakal kita bahas nih, yaitu kesenjangan sosial ini. Nah, oke, kesenjangan sosial ini kita lihat sebagai adanya jarak. Nah, ada ini pasti ada ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah. Oke, nah ini Ibu akan menayangkan dulu nih video yang mengisikan tentang fakta data bahwa kesenjangan itu memang ternyata ada, terutama di pendidikan. Silakan kalian simak. Terdengar ya? Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita sejarah masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Dari video ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya data pendidikan kesenjangan dari wilayah-wilayah di Indonesia nih. Kenapa sih orang Papua atau siswa Papua jauh-jauh sekolahnya ke Cilegon gitu? Kenapa sih? Oke, kira-kira kalau misalnya udah melihat data di sini, gimana nih kalian? Menurut kalian apa yang jadi alasan mereka jauh-jauh sekolah ke Cilegon? fasilitas, kurang akses. Ini kita ngebahas lebih lanjut. Nah, Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Kita bagi kelompok yang ada di sini aja berarti ya. Kita lihat dulu ya petunjuk pengerjaannya. Yang pertama nih, setelah kita pelajari materi permasalahan tadi, khususnya kesenjangan, di topik ini kita bakal mendiskusikan hal-hal berikut ini. Kemudian nanti yang kedua, kalian akan menuangkan hasil-hasil diskusi di dalam template atau tabel yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, kalian akan menuangkannya atau menampilkan secara presentasinya itu menggunakan Canva. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan pertanyaan yang ada. Oke, boleh ya, semuanya boleh gunakan handphonenya untuk kalian mencari literaturnya harus yang kredibel ya. Jadi kan jawabannya udah ada ya? Ya. Nah, tinggal kalian susun untuk. Nah, di sini yang pertama yang pastinya nanti akan kasih judul atau topik yang sedang kita bahas. Nanti terserah. Kan ada 4 pertanyaan ya. Ada dari pengertian kesenjangan sosialnya, ada faktor penyebabnya, ada dampaknya, dan yang terakhir ada alternatif solusi.
presentasi satu kelompok itu kita kasih waktu 5 menit ya, untuk menyajikan atau memaparkan hasil-hasil yang sudah ditemukan. Nah, nanti setelah itu baru kita akan mendiskusikannya. Bisa dimulai kelompok 1 dulu ya? We are Number one. We are Number one. We are Number one. Kelompok 1. Cegah kesenjangan, raih keadilan. Yes. Tepuk tangan. Oke, di kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan nih hasil diskusi kelompok kami melalui sarana mind map. Oke, baik, kita akan membahas kesenjangan sosial di bidang pendidikan. Selanjutnya akan ada pengertian. Jadi, pengertian kesenjangan sosial yaitu suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Memperbaiki kualitas pendidikan agar setiap anak memiliki kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan. Tadi hasil presentasi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami sudah kami semua paparkan. Apakah ada pertanyaan? Kenapa sih pemerintah itu tuh mengeluarkan kebijakan kayak gak disertain sama tindakannya gitu, atau mungkin tindakan itu tidak setara dengan kebijakan yang dikeluarkan? Sebenarnya tuh pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan itu sebenarnya awalnya sebagai solusi. Tapi karena memang sistem orang-orang yang ada di pemerintahan tersebut itu masih kurang baik ya sumber daya manusianya, sehingga realisasinya pun tidak sejalan dengan tujuan awalnya. Sebenarnya pemerintah juga pastinya kalau misalkan ngasih kebijakan itu mungkin ada juga aksinya nih Bu. Kalau kita tanpa kita sadari nih, kayak contohnya nih kebijakan sistem zonasi. Nah itu kan zonasi mungkin kalau dilihat ada beberapa yang merasa dipermudah karena adanya sistem itu, ada juga merasa dipersulit nih karena adanya sistem itu. Tapi pemerintah juga ngasih solusi juga nih dari kebijakan sistem zonasi itu. Kayak misalkan untuk yang kurang mampu itu ada jalur afirmasi. Terus untuk yang berprestasi itu ada jalur prestasi. Jadi walaupun rumah kita jauh, tapi karena adanya jalur prestasi itu kita bisa masuk juga ke sekolah yang kita pinginin itu gitu. Jadi pemerintah tuh ngasih kebijakan pasti ada solusinya juga gitu. Terus tadi juga yang mungkin kebijakan dan action. Kalau menurut saya, kalau kebijakan itu tugas pemerintah, kalau action itu tugas kita bersama untuk merealisasikan kebijakan itu. Tidak bisa pemerintah sendiri yang merealisasikannya. Itu tugas kita bersama untuk merealisasikan dari kebijakan itu. Sesi tanya jawab, sesi diskusi kami tutup. Untuk kesimpulannya adalah untuk menciptakan sebuah pendidikan yang merata dan meraih sebuah keadilan, kita harus membutuhkan sumber daya manusia yang dapat bersinergi di dalam lingkup pendidikan maupun aspek sosial lainnya. Kami dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, pemaparannya cukup jelas ya. Ibu setuju ya sama banyak pendapat yang sudah kalian ambil. Tadi Chelsea bahas tentang SDM, Ibu setuju banget. Kenapa? Kita juga kan tujuan kita sekolah apa sih gitu ya? Pastinya adalah kita memperbaiki sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, untuk yang mengakhiri ini semua, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Nah, kalian dengan ada di fasilitas yang terbaik ini gitu ya, berarti baik lagi ke SDM, pertama kita harus bersyukur udah ada di sekolah ini, tidak perlu melalui banyak kesenjangan di dalam dunia pendidikan gitu. Kayak misalnya nggak perlu rumahnya jauh-jauh tadi yang dibahas sama Alia kan, udah ada di sistem zonasi. Kita punya fasilitas terbaik, kalian masih bisa sekolah dengan baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Gimana kira-kira pakai cara main mapping tadi, seru nggak? Cukup. Tadi juga menurut Ibu di kelas ini diskusinya udah paling apik ya, kalian juga bisa menerima. Tangan dulu. Terima kasih. Bisa ditutup sama doa kalian dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati, mulai.
tadi sudah melakukan observasi pembelajaran bersama dengan Ibu dan saya di kelas 11 IPS 1. Nah, dari proses observasi tersebut yang saya amati memang ada beberapa hal yang ingin kita refleksi ya Bu ya. Bahwa di sana Ibu Rini juga melakukan kegiatan pembelajaran sudah sangat sesuai dengan RPP yang telah dibuat Ibu gitu ya. Dari tahap awal sudah ada pembukaan, kemudian salam, melakukan presensi dan apersepsi tentunya sudah dilakukan Ibu. Kemudian di tahap inti nih yang saya suka adalah Ibu Rini sudah secara terstruktur gitu kan, sudah runtut melakukan proses pembelajaran dengan strategi PBL tadi yang divariasikan dengan mind mapping gitu. Sudah teruntut dari sintaknya, yaitu sudah ada orientasi masalah, kemudian identifikasi masalah, guru membimbing dalam menemukan informasi atau data-data kepada peserta didik, dan ada demonstrasi yang tadi ditunjukkan dengan presentasi peserta didik dari hasil mind mappingnya, kemudian ada evaluasinya juga gitu. Itu sudah sangat lengkap ya Bu ya, yang saya lihat dari proses pembelajarannya Ibu. Kemudian di tahap akhir juga Ibu di sana tidak lupa untuk menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, kesan-kesannya seperti apa. Tentu itu sangat membuat peserta didik itu menyadari apa yang saya peroleh hari ini, begitu ya Bu. Kemudian Ibu juga bersama peserta didik sudah menyimpulkan begitu dari proses pembelajaran hari ini. Itu sangat luar biasa sekali karena memang tidak ringan untuk menjadi seorang pendidik yang dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kemudian sesuai dengan sintak-sintak yang sudah ada dalam strategi tersebut gitu ya Bu ya. Betul. Iya, saya sangat mengapresiasi hal tersebut gitu. Nah, dari proses observasi tadi yang sudah kita lakukan, kemudian kita sudah melakukan percakapan, pasca observasi nih, saya ingin menanyakan beberapa hal yaitu terkait refleksi dari proses observasi tadi. Yang menurut Ibu Rini apa sih yang diperoleh dari proses pembelajaran tadi yang merupakan itu tuh belum sesuai menurut Ibu Rini gitu. Sebelumnya terima kasih Bu Ayu sudah datang gitu di dalam kelas saya untuk melihat. Sama-sama. Juga saya mendapatkan masukan gitu secara tidak langsung untuk apa yang sudah saya upayakan gitu dalam pembelajaran. Nah, yang pastinya setiap guru sudah mengupayakan hal yang baik gitu ya dalam setiap rancangan pembelajarannya. Pastinya semua tidak disertai dengan kelancaran yang 100%. Pasti ada kendala-kendala atau strategi yang kurang tepat deh yang menurut saya itu masih kurang gitu untuk saya harus perbaiki gitu. Kayak tadi kan saat presentasi ada kalimat yang harusnya sebenarnya saya perbaiki gitu ya, yang harusnya saya harusnya saya langsung mengingatkan gitu ke siswa bahwa itu adalah istilah yang harus digunakan adalah istilah oknum gitu ya. Harusnya saya langsung memperbaiki gitu ketika siswa. Jadi siswa langsung memvalidasi istilah yang memang beredar di ranah sosial gitu. Harusnya guru itu kita gitu sebagai guru harus bisa gitu lebih concern kan hal itu. Nah, tadi juga kita udah melihat juga kan beberapa kelompok dari berbagai perspektifnya sendiri. Nah, itu juga ada menurut saya ada mungkin juga ini dari kedua belah pihak ya, dari gurunya juga mungkin ada beberapa hal yang secara kontekstualitas gitu saya belum maksimal sehingga sehingga murid menangkapnya juga contohnya masih terlalu jauh karena saya sebagai guru tuh kurang menjelaskannya secara kontekstualitas tadi gitu. Nah, tadi juga kita udah melihat juga kan beberapa kelompok dari berbagai perspektifnya sendiri. Nah, itu juga ada menurut saya ada mungkin juga ini dari kedua belah pihak ya, dari gurunya juga mungkin ada beberapa hal yang secara kontekstualitas gitu saya belum maksimal sehingga sehingga murid menangkapnya juga contohnya masih terlalu jauh karena saya sebagai guru tuh kurang menjelaskannya secara kontekstualitas tadi gitu.
Berarti dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu merasa ada yang kurang maksimal nih. Terutama tadi merasa ada beberapa istilah yang tidak langsung Ibu perbaiki, padahal istilah tersebut menurut Ibu belum pas, belum cocok di ranah sosiologi, begitu ya Bu. Kemudian yang satu lagi, memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh peserta didik terkait contoh-contohnya itu terlalu luas. Dan Ibu merasa hal itu terjadi karena Ibu menjelaskannya kurang kontekstual, begitu ya Bu. Nah, karena terjadi hal tersebut nih, apa sih rencana yang Ibu ingin lakukan ke depannya dari melihat apa yang tidak pas tadi gitu? Iya, pastinya memperbaikinya ya, untuk nanti ketika anak dalam mengembangkan atau mendemonstrasikan hasil, saya lebih memperhatikan istilah-istilah digunakan untuk anak, dan yang pastinya saya akan langsung memvalidasi itu gitu untuk supaya diperbaiki gitu. Dan untuk tadi permasalahan kontekstualitas, yang pastinya saya tuh harus masuk ke dunia siswa gitu. Dunia siswa itu sedang apa sih yang terjadi saat ini gitu, sehingga pembelajaran dari topik yang saya angkat bisa lebih dekat lagi dengan contoh-contoh siswa yang sedang siswa pahami atau sedang tren lah di kalangan siswa gitu, yang sedang siswa bahas gitu. Paling itu yang harus saya dalami kembali, yang pastinya dengan cara mengetahui lah hal-hal sosial di ranah siswa itu apa gitu. Jangan hanya di mata guru saja, tapi ada di berdasarkan sudut pandang siswa gitu, yang ingin juga saya konsentrasikan gitu. Jadi untuk meningkatkan atau memperbaiki kontekstualitas tadi, Ibu akan mencoba masuk ke dunia peserta didik, di mana ada beberapa hal yang di sana lagi booming, mungkin lagi trending, maka Ibu harus tahu masalah-masalahnya seperti itu ya Bu ya, agar dalam konteks sosiologinya itu lebih kontekstual begitu ya Bu. Ya, itu adalah dua hal yang ingin Ibu lakukan ke depan, begitu kah? Iya, betul sekali. Oke, tadi kita sudah melakukan banyak sekali percakapan, kegiatan observasi ya Bu ya. Nah, kemudian nih ada beberapa hal yang mungkin kedepannya ingin Ibu kembangkan, itu terkait hal apa Bu dalam proses pembelajaran? Tadi karena di awal ya kita kan punya permasalahan yang masuknya ke ranah analisis siswa gitu. Nah, berarti saya pengen anak itu lebih saya terutama gitu, harusnya saya tepat ketika memberikan stimulus kepada siswa gitu. Jadi lebih kontekstualitas saya lebih terlihat di dunia anak gitu, lebih cepat sampai yang pastinya gitu. Jadi menginginkan adanya stimulus yang tepat dari saya sebagai guru, dan sehingga anak ketika menangkap juga memiliki daya kritis siswa yang lebih cepat juga gitu, lebih tepat dan lebih cepat. Berarti Ibu ingin mengembangkan bagaimana cara Ibu menstimulus peserta didik untuk bisa berpartisipasi aktif tentunya ya. Kalau misalnya stimulusnya tepat, tentu pembelajarannya juga sesuai begitu ya Bu. Betul. Dari pengembangan stimulus tersebut, pengembangan stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran Ibu, apa sih yang tujuan yang ingin Ibu capai dari adanya pengembangan tersebut? Ya itu ya, yang pastinya tadi ya sosiologi itu tidak jauh dari sebuah permasalahan. Nah, permasalahan sosial yang nanti kan sebagai bekal mereka gitu, untuk mereka dalam memecahkan sebuah masalah dalam hidupnya lah minimal. Nah, berarti mereka tuh harus berpikir panjang. Nah, berpikir panjang di sini membutuhkan effort yang lebih atau daya kritis yang juga harus dilakukan gitu, sehingga makanya saya sangat sangat mengharapkan gitu bahwa peserta didik saya itu memiliki daya kritis yang tepat pastinya untuk penyelesaian setiap permasalahan, terutama dalam sosiologi. Oke, berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan daya kritis peserta didik ya, karena ini akan bermanfaat untuk penyelesaian masalahnya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, dari pengembangan tersebut memang ada beberapa hal yang mengukur keberhasilan ya Bu ya. Itu seperti apa sih Bu? Yang pastinya pertama kita pasti ada LK ya, ada lembar kerja. Nah, di dalamnya itu lembar kerja di situ kita punya beberapa pertanyaan seperti faktor penyebabnya, kemudian dampaknya, dan yang pastinya adalah karena sampai kepada tingkat kritis, dia harus bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Nah, itu ya, lembar kerja peserta didik menjadi salah satu hal utama lah dari berbagai aktivitas yang lain yang bisa mengukur keberhasilan siswa. Oke,
berarti dapat dilihat mungkin dari yang LKPD-nya yang setelah Ibu buat ya Bu ya, Iya, dari iya, LKPD LKPD, tersebut, sehingga kita dapat melihat apakah peserta didik dapat menyelesaikan dari penyebab-penyebabnya itu, dapat menemukan solusinya atau tidak, begitu ya. Baik Ibu, dari proses pembelajaran dan pengembangan yang tadi akan ditingkatkan, ada nggak Bu hal-hal yang akan mendukung pembelajaran itu dapat terrealisasi dengan baik, begitu, yang mendukungnya? Ya biasanya sih karena kita punya kebiasaan yang juga biasanya setiap manusia itu ketika bisa melihat apa ya secara nyata gitu ya sebuah permasalahan atau materi ini yang sedang dibahas. Nah biasanya saya menayangkan sebuah stimulus itu seperti pendukungnya adalah video pembelajaran. Nah video pembelajaran di sini adalah disesuaikan dengan tema atau topik yang sedang saya lakukan gitu ya, sedang kita akan pecahkan gitu. Makanya di sini video pendukung seperti video-video fenomena sosial atau kesenjangan sosial tadi ya, seperti yang saya lakukan itu adalah salah satu hal yang menurut saya bisa jadi jembatan saya untuk menyampaikan apa yang saya maksud gitu kepada siswa terutama. Oke, berarti yang dapat mendukung itu salah satunya adalah media video ya, video yang isinya adalah tentunya pemilihan video ini juga harus tepat ya Bu, iya, betul harus sekali. sesuai dengan konteksnya, kemudian itu bukan video-video yang terlalu lama gitu, berarti yang baru-baru saat ini kan gitu. Dan yang memang juga biasanya visualisasinya itu yang anak peserta didik banget lah atau yang anak SMA banget gitu. Yang memungkinkan mereka suka untuk menonton tayangannya, begitu tidak ya, Bu, membosankan yang pastinya gitu ya. Ya gimana sih kalau misalnya gurunya sudah membosankan kan biasanya videonya pun harus kalau bisa gitu jangan membosankan atau lebih menarik dan bisa menggait siswa gitu untuk ikut menonton atau ikut andil lah gitu dalam mendukung pembelajaran ini. Iya, tentu video itu harus seleksi yang lebih lagi ya Bu ya. Iya. Dan Betul memang sekali. pembelajaran ini untuk dapat dilihat keberhasilannya harus dipersiapkan dengan matang begitu ya Bu Iya, ya. pastinya seperti itu. Baik Ibu, dalam proses pengembangan nanti kira-kira akan dilakukan itu untuk waktu pertemuannya berapa menit Bu? Nah biasanya kita karena tadi juga 2 jam pelajaran ya, biasanya kita akan melakukan 2 kali 45 menit lagi sih untuk melakukan pembelajaran seperti tadi. Oke, berarti 2 kali 45 menit ya Bu ya. Oke, baik Ibu Rini, proses coaching kita sudah terlaksana. Alhamdulillah saya juga merasa senang telah diberikan kesempatan ini gitu untuk bisa melakukan coaching dengan Bu Rini. Untuk Ibu Rini, bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi coaching ini dengan saya? Yang pertama pasti deg-degan ya Bu Ayu. Karena kita kan guru tetap ada groginya ya kalau diliatin ngajar selain siswa gitu, karena ini takut dinilai nggak sih gitu ya. Tapi kan tadi Bu Ayu dari awal sudah menjelaskan gitu ya kalau ini tidak ada penilaian gitu. Jadi saya malah merasa terubah gitu perasaan yang tadi deg-degan saya, wah ternyata cara saya mengajar itu bisa dilihat sama orang, pastinya kalau misalnya dilihat bisa diperbaiki gitu. Nah kalau misalnya seperti itu kan saya seperti mendapatkan masukan, berarti saya juga mendapatkan influence lah ya dari Bu Ayu gitu dalam sesi ini gitu. Jadi saya sangat bersyukur, selain tadi saya awalnya deg-degan, tapi saya bersyukur setelah melewati hal itu saya mendapatkan banyak hal apa aja sih yang harus saya perbaiki dalam pengajaran saya terutama gitu. Oke, saya juga merasa senang karena telah diberikan kesempatan untuk membersamai Ibu dalam proses mengajar ya Bu. Yang tentunya yang tadi Ibu bilang bahwa ada rasa grogi sebenarnya walaupun sama-sama guru begitu ya. Ternyata ketika ada orang lain ya mungkin ada beberapa penyesuaian, perasaan berbeda gitu yang harus disesuaikan. Dan hingga akhirnya ada beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu dapat mendapatkan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran, apa yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan tentunya ya Bu ya. Oke.
gitu. Nah, dari proses coaching ini alhamdulillah sudah selesai Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya, mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi yang kita lakukan hari ini, dan pasca observasi ya yang kita lakukan percakapan seperti ini. Oke, baik Ibu, saya cukupkan untuk video kita hari ini ya Bu. Ya, cukup dari saya Ibu. Ada yang ingin disampaikan Bu? Enggak, sudah cukup. Terima kasih, sukses kasih. terus buat Bu Ayu. Terima kasih, Bu Semoga Rini. CGP-nya lancar dan lulus ya. Amin. Lulus dan Ya, CGP. semoga Terima Bu Rini kasih. juga selalu sukses. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.